Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Agustiani akan mencoba memaparkan materi tentang imunohistokimia. Dari patologi anatomi sendiri, kita dapat mendeteksi protein dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu adalah imunositokimia, yang kedua imunohistokimia, ketiga Western blot, keempat flow cytometry, dan kelima ELISA. Kelebihan imunohistokimia yaitu antibodi mengikat antigen secara spesifik. Artinya, antibodi yang terdapat dalam reagen dapat mengikat antigen yang kita akan cari dengan spesifik. Yang kedua, memberikan informasi lokasi pasti, yaitu lokasi adanya kelainan pada sampel atau patologi anatomi dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan sel dan protein yang tertentu. 4. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Aplikasinya pada patologi anatomi itu penegakan prognosis marker dalam kasus kanker. Yang kedua, untuk tumor of uncertain histogenesis. Yang ketiga, untuk adanya metastasis. Keempat, respon terhadap pengobatan. Keempat, untuk melihat adanya infeksi. Kelima, neurodegenerative disease. Keenam, muscle disease. Yang selanjutnya, brain trauma. Imunohistokimia adalah menggabungkan teknik histologi, imunologi, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. Imunohistokimia memungkinkan untuk memvisualisasi distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada imunohistokimia adalah sitoplasmik, nuklear, membran sel, lipid, dan protein. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan antibodi spesifik, fiksasi, section, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct dan indirect, immunoenzim dan fluorescence, atau multiple labeling. Enzim yang digunakan ada monoklonal dan poliklonal. Perbedaannya monoklonal adalah menggunakan MOS or rabbit hybridoma yang cenderung lebih bersih, sehingga sangat konstan batch to batch. Yang keempat, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Sedangkan poliklonal banyak antibodi yang digunakan bisa berbagai macam spesies yang beda, lalu cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Ketiga, bisa memiliki afinitas yang sangat berbeda batch to batch. Yang keempat, lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Antigen sendiri adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Sedangkan epitopes adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi sendiri adalah IgG IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk imunohistokimia. Keempat, antibodi berkaitan dengan epitop antigen.
Antibodi juga disebut protein. Antibodi juga merupakan protein sehingga setiap bagian dari antibodi dapat berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi benar. Teknik imunohistokimia sendiri membuktikan bahwa molekul imunoglobulin dapat berfungsi baik sebagai antigen antibodi. Jenis sampel untuk IHK sendiri ada formalin fix paraffin embedded section, yang kedua frozen section, tiga smear, yang keempat imprint, dan kelima cyclophen. Prinsip dasarnya, antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempel di label. Kedua, kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Selanjutnya, adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Reaksi enzimnya, enzim yang terdiri dari glukosid, substrat, dan kromogen akan membentuk warna. Label antibodi sendiri terdiri dari peroxide conjugate rabbit anti-human yang telah di label. Metode imunohistokimia yang direct prosedur konjugasi langsung. Antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Indirect atau senus, prosedur konjugasi tidak langsung. Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Kemudian ditambahkan konjugat second antibodi direaksikan ke antibodi primer. Jenis metode IHK indirect. 1. Peroksidase anti-peroksidase (PAP). Kedua, alkalin fosfatase anti-alkalin fosfatase (APAAP). Ketiga, avidin biotin kompleks (ABC). Keempat, label streptavidin biotin (LSAB). Kelima, polymer based labeling. Dapat dilihat dari gambar macam-macam metode tadi. Metode avidin biotin atau streptavidin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Streptavidin diisolasi dari bakteri Streptomyces avidini. Penggunaan streptavidin pada avidin. 1. Streptavidin tidak ada karbohidrat. Kedua, isoelektriknya mendekati normal. Dan ketiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem DSA. Metode antigen yang berlabel atau double strand. Pada IHK juga dilakukan kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol atau regen kontrol, dan non-spesifik negatif kontrol dan internal kontrol. Kontrol positif bertujuan untuk mengecek prosedur dan kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen Anda tadi ikut semua tahap dan prosedur, tahap durasi, reagensi, spesifisitas, konsentrasi, retrieval.
Kontrol positif harus positif. Positif lemah menunjukkan adanya sensitivitas yang lemah. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol, tujuannya untuk mengecek spesifisitas antibodi primer. Hanya jaringan lain tanpa antigen. Anda studi ikut semua tahap. Kedua, jaringan kasus atau tahap antibodi primer diganti serum normal. Jadi, kontrol negatif harus negatif. Positif lemah atau non-spesifik menunjukkan adanya baseline. Non-spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek non-spesifik standing pada sampel. Itu jaringan yang pertama pada sampel. Kedua, antibodi primer diganti atau ditiadakan dan harus negatif. Dan hasil positif jadikan baseline untuk state kasus. Ini ada internal control. Sel yang mengandung antigen understanding yang terdapat pada jaringan sampel pasien. Itu sebagai kontrol positif terbaik. Seperti lihat kasus pada gambar. Kalau kontrol positif harus positif, kontrol negatif harus negatif. Kalau kontrol positifnya negatif atau kontrol negatifnya positif, berarti hasilnya invalid dan maka harus diulang. Faktor yang mempengaruhi imunisasi kimia yang pertama ada pre-analitik. Fase pre-analitik, ada fase analitik dan fase post-analitik. Faktor proses jaringan juga mempengaruhi hasil imunohistokimia. Atau ada fiksasi yang tertunda, atau kedua, jenis larutan fiksasi. Yang ketiga, konsentrasi larutan fiksasi. Yang keempat, pH dan buffer. Kelima, waktu fiksasi. Keenam, reagen dan kondisi dehidrasi. Selanjutnya, clearing reagen dan temperatur. Selanjutnya, parafin, bending, temperature, and duration. Dan selanjutnya, kondisi pengeringan slide dan penyimpanan. Faktor yang tidak dilaporkan karena dalam imunohistokimia, dalam hasil imunohistokimia. Jaringan to fixative dan jaringan dan larutan rasio jaringan dan larutan fiksasi. Kedua, tipe and prosedur yang digunakan. Ketiga, tipe parafin. Keempat, fast fixation washing duration. Kelima, nomor dan posisi spesimen selama dehidrasi. Selanjutnya, waktu penyimpanan parafin blok. Selanjutnya, teknik dasar imunohistokimia. Tahapannya, lihat antigen yang terdapat pada sampel jaringan. Ditambah reagen akan bereaksi membentuk antibodi primer dan ditambahkan antibodi sekunder karena membentuk reaksi. Nanti hasilnya akan dilihat di mikroskopis. Itu defarafinisasi.
Langkah ini dilakukan untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Kedua, pembilasan dilakukan pada setiap tahapan imunisasi kimia bertujuan untuk membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Menggunakan PBS atau TBS. Selanjutnya ada antigen retrieval. Itu untuk pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Pertama, dengan metode pemanasan atau HIER, yang kedua dengan metode enzim proteolytik PIER. Kedua, pertama HIER atau Heat Induced Epitope Retrieval merupakan metode sederhana dalam memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokinia. Suhu tinggi renaturasi protein pada protein dengan menggunakan microwave atau pressure cooker, waterbath atau autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi sitrat pH 6, NaCH pH 8, DCDKA pH 9, DCDL pH 10. Kekurangannya HIER, perhatian selama dan setelah pemanasan. Setelah tidak berkering, karena ini menghancurkan antigenisitas. Pemanasan dengan spesimen yang adversatif akan merusak detail inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Yang kedua, PIR, Proteolytic Induced Epitope Retrieval. Diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Huang dan kawan-kawan. Dilanjutkan oleh Curran and Gregory pada 1977 dan Mepham dan kawan-kawan pada 1979. Enzim yang paling umum adalah tripsin dan protease, tapi proteolytik lain seperti simatripsin, pronase, protein K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsipnya digestif memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Digesti menghasilkan perasaan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigesti dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal. Selanjutnya, blocking. Ada endogenous peroxidase dan blocking serum. Blocking endogenous peroxidase jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan struktur yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif masuk. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat TAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Selanjutnya, pemberian H2O2 akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non spesifik yang tinggi.
Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Selanjutnya blocking serum. Reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara mengikat beberapa Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen yang digunakan, serum normal 2-5%, inkubasi bagian selama 15-20 menit yang berasal dari spesimen yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer. Antibodi primer mengacu pada antibodi yang bereaksi spesifik pada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Dua antibodi monoklonal dan poliklonal. Pabrikan menyediakan dua format, yaitu konsentrat dan ready to use. Kalau konsentrat, dasaset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan uji coba. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha sangat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU, antibodi ready to use, namun dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau strategi pengenceran. Dapat dilihat titer dan dilusi. Titer 1:50, kita bisa lihat selnya dengan jelas berwarnai dan dengan latarnya juga jelas. Satuannya 100, ada sedikit pengenceran di inti. Makin lama 1:8 itu semakin tidak jelas. Dapat dilihat dilusi 1:200 memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi mulai 30-60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengejaran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk menjaga pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Deteksi sistem melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim autokonjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi, digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK, 1 horseradish peroksidase, 2 alkalin fosfatase. HRP atau horseradish peroksidase adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksidase kedua menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan adalah 3-amino-9-etil karbazol dan 3,3-diaminobenzidin. Karakteristik kromogen pada IHK.
Kalau kita menggunakan HRP dengan substrat DAB, hasil yang hasil warna yang dihasilkan adalah coklat sampai ke hitam. Kalau menggunakan enzim label alkalin fosfatase dengan substrat yang digunakan kombinasi dari nitroblutetrazonium chloride dan 5-bromo-4-kloro-3 indolil fosfat menghasilkan warna hitam sampai ungu. Sedangkan enzim yang berlabel glukos oksidase menggunakan substrat nitroblutetrazonium chloride, warna yang dihasilkan biru sampai ungu. Selanjutnya, bila menggunakan enzim yang berlabel beta-galaktosidase dengan substrat 5-bromo-4-kloro-3 indoil beta-degalaktopiradosida akan menghasilkan warna biru. Kita ada substrat pada imunisasi kimia. Kalau menggunakan substratnya DAB dengan format dry powder enzim HRP, sinyalnya akan memberikan warna coklat. Kalau DAB dengan enzim HRP metal memberikan warna brown sampai coklat, brown sampai hitam. Di sini AEC dioksidasi oleh HRP menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan kontrasten non-alkoholik hematoksilin. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAB dioksidasi oleh HRP menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Contoh IHK dengan perbedaan kromogen. Yang pertama, AIC kromogen. Yang kedua, DAB kromogen. Dapat dilihat warna DAB kromogen lebih coklat gelap, sedangkan AIC lebih terang. Selat DAB dapat menggunakan permanen organic base atau mounting media. Dalam beberapa peserta IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt berwarna DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Dalam menyeting laboratorium imunohistokimia, alat dan bahan yang digunakan wazan atau parafin embedded tisu, harus punya kedua cryo embedded media, ketiga sucrose 4% PFA, 5 microton, 6 objek gelas, 7 cover slip, selanjutnya refrigerator, 8 inkubator, 9 silin, 10 etanol. Alat dan bahan dalam trisut jaringan, proses jaringan, serum atau WSA, citrate buffer, STTA buffer, cooling source. Deteksinya primary and secondary antibody, hematoksilin, citrate atau STTA buffer, Diabo solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB. Teknik sensitif menggunakan ultratech. Antibody primer menggunakan estrogen reseptor AR pada kanker payudara. Langkah-langkah ultratech staining method. Pertama, sampel
deparafinisasi, dan rehidrasi. Selanjutnya, di blocking dengan peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Dibilas dengan PBS 2 kali, lalu dipanaskan di microwave atau pressure cooker atau water bath dengan citroflower solution pH 6. Bilas dengan PBS 4 kali, selanjutnya super block untuk block non-specific staining. Dibilas lagi dengan PBS 1 kali. Selanjutnya penambahan antibodi primer selama 30-60 menit. Bilas lagi dengan PBS 4 kali, lalu diberikan ultra track polyvalent antibody selama 10 menit. Bilas lagi dengan PBS 4 kali, kemudian ditambah ultra track HRV juga selama 10 menit. Bilas dengan BBS 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades, kemudian tambah BAB Promogen selama 5 menit. Bilas lagi dengan Aquades 3 kali. Nanti saya tambahkan stain dengan Myers Hematoxylin selama 1-2 menit. Bilas dengan Aquades 3 kali. Selanjutnya, gluing selama 5-10 detik. Dibilas lagi dengan Aquades 3 kali. Lalu dehidrasi, lalu di clearing dan dimonting. Gambar pola hasil belasan imunohistokimia pada membran sel dapat dilihat perbedaannya dengan kalau ada breast carcinoma menggunakan AEC kromogen dapat dilihat sel-selnya berwarna, sedangkan CD3 atau T-cell tonsil dengan ABC kromogen. Jadi lihat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.